Pukul 20.30, Munir sudah 6 kali muntaber dan meminta awak kabin untuk membangunkan Dr. Tarmizi. Munir lalu dipindah ke kursi 4D di kelas bisnis untuk memudahkan perawatan. Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Thalib, masih menjadi misteri. Worldwide Production present. Tiga 13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Thalib, masih menjadi misteri. Dalam putusan-putusan keduanya, misalnya Indra dan Polly, itu majelis hakim menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka tidak punya motif untuk membunuh Munir. Untuk apa? Pada 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia atau HAM, Munir Said Thalib, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Belanda. Ia tewas karena diracun dalam pesawat. Peristiwa itu sudah terjadi kurang lebih 19 tahun yang lalu. Tetapi kasus pembunuhan Munir masih diselimuti misteri. Pada 20 Desember 2005, seorang pilot pesawat Garuda Indonesia, Polikarpus Budihari Priyanto, dijatuhi vonis 14 tahun penjara sebagai aktor pembunuhan Munir. Namun dalang utama di balik kasus pembunuhan Munir belum terungkap hingga sekarang. Berikut kronologi pembunuhan Munir dan perjalanan kasusnya. Pada Sabtu 4 September 2004, telepon seluler Munir berdering. Istri Munir yang bernama Suciwati lalu mengangkat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Poli dari Garuda. Ia menanyakan hari keberangkatan Munir ke Belanda. Karena kita mau bareng, makanya saya perlu nanya kapan berangkat. Senin, gitu omongannya. Suciwati merasa risau setelah menerima telepon tersebut. Ia lalu bertanya kepada Munir. Poli itu siapa? Orang itu aneh, sok akrab. Awal 2004 di bandara, ia titip surat, minta diposkan di Bandara Swiss. Dia kan pilot, pasti kenalannya banyak sekali. Kok tiba-tiba nitip surat, padahal nggak kenal. Agar bisa terbang bersama Munir, Polikarpus mengubah penugasannya. Ia memalsukan surat dari atasannya. Surat penugasan pada 5-9 September sebagai kepala pilot Garuda A330 rute Jakarta-Peking dirubah menjadi penugasan 6 September sebagai petugas aviation security Jakarta-Singapura pada GA974 tujuan Belanda. Menjelang pukul 21.00, Suciwati dan kawan-kawan melepas Munir. Sebelum masuk ke dalam pesawat, Munir ditemui Polikarpus. Poli menyerahkan tiketnya untuk dipakai Munir. Mereka bertukar kursi. 40G adalah kursi Munir sesuai dengan tiket di kelas ekonomi. 3K merupakan kursi Poli yang dipindahkan ke Munir di kelas bisnis. Sedangkan 11 atau 12B adalah kursi Polikarpus yang baru di kelas premium. Pada 6 September 2004, sekitar pukul 21.55, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang ditumpangi Munir take off dari Bandara Soekarno-Hatta. Munir terbang ke Belanda dalam rangka melanjutkan studi pasca sarjana. Minumnya ada orange juice, apple juice, teh, kopi. Orange juice? 15 menit setelah lepas landas, Munir menghabiskan makanannya. Pesawat yang ditumpangi Munir lalu transit di Changi, Singapura pada 7 September 2004. Sekitar pukul 00 waktu setempat. Saat transit di Changi, Munir, Poli, dan seseorang yang bernama Ongen nongkrong di Coffee Bean. Poli lalu memberikan minuman kepada Munir. Munir dengan Ongen lalu kembali ke pesawat, namun Poli tidak ikut. Di ruang tunggu, Munir mengirim SMS ke Suciwati. Kok perut saya nggak enak ya? Pada 17.53, pesawat bersiap take off. Karena merasakan tidak enak badan, Munir lalu meminta obat sakit mah kepada awak kabin. Pukul 18.30, Munir bolak-balik ke toilet. Pukul 20.30, Munir sudah 6 kali muntaber dan meminta awak kabin untuk membangunkan Dr. Tarmizi.
Munir lalu dipindah ke kursi 4D di kelas bisnis untuk memudahkan perawatan. Kondisi Munir sudah tampak kepayahan, denyut nadi melemah. Saat ia ditanya oleh Dr. Tarmizi, Munir hanya bisa memegang perutnya. Munir lalu disuntik 5 mili obat anti mual dan muntah dan disuntik primperam di lengan kiri agar bisa tidur. Pukul 1:30 dini hari, Munir terbangun dan pergi ke toilet. Ia berada di dalam toilet selama 10 menit dan tidak keluar. Seseorang yang bernama Majib Nasution membuka pintu toilet dan melihat Munir bersandar lemas. Munir kemudian diantar kembali ke kursinya dan kembali diperiksa oleh Dr. Tarmizi. Dokter lalu menyuntikkan diazepam pada lengan kanan Munir. Pada pukul 1:50 dini hari, pesawat lepas landas dari Changi dan melanjutkan penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Pukul 3:30, Munir sempat mengacungkan jempol ketika awak kabin yang menjaganya meminta izin sholat dan menyiapkan makanan. Inilah terakhir kalinya Munir terlihat sebelum meninggal. Ya ampun, dok, tolong lihat kondisi Pak Munir, dok. Pukul 5:10 WIB, Munir ditemukan telah meninggal dunia. Dari mulutnya keluar air liur dan telapak tangannya membiru. Wah, meninggalnya secepat ini ya. Kalau sakitnya cuma mutaber, manusia bisa bertahan 3 hari. Munir menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8:10 waktu setempat ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Munir yang berangkat dari Jakarta dalam keadaan sehat meninggal dunia sebelum pesawat mendarat di Amsterdam. Pesawat yang ditumpangi Munir kemudian mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam pada 7 September 2004 pukul 10 waktu setempat. Setelah pesawat mendarat, 10 petugas polisi militer Belanda masuk ke dalam pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan saat ada penumpang meninggal dunia dalam penerbangan. Seluruh penumpang pesawat pun dilarang turun selama 20 menit hingga pemeriksaan usai. Jenazah Munir sempat diautopsi oleh pemerintah Belanda dan ditemukan racun dalam tubuh Munir. Jenazah Munir lalu dibawa kembali ke Indonesia untuk dimakamkan.